Mhm. Ini video yang pertama. ASN terlambat di hari pertama kerja. Terlambat di hari kerja ini setelah libur lebaran. Suaranya ada nggak, Kak? Ada. Ada ya? Banyak ASN. Ada. Hari pertama masuk kerja, puluhan ASN Pemkot Medan telat mengikuti apel jam 9 pagi. Alhasil, mereka terpaksa menunggu di luar pagar hingga apel yang dipimpin Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahma selesai. Untuk memastikan kedisiplinan ANS, adapun Pemkot Kota Medan akan melakukan pemeriksaan terkait tingkat kehadiran dan pelanggaran disiplin. ASN sendiri Pak gimana Pak? Karena habis ini saya cek. Habis ini kita cek. Dan ini juga langsung dicek di OPD masing-masing. Terkhusus untuk yang pelayanan publik. Ini kepada masyarakat ini harus kita cek langsung. Tidak hanya ASN di Medan, ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Kendal juga telat mengikuti apel perdana usai cuti Lebaran. Padahal, jadwal apel sudah diundur 20 menit. Bukannya bergegas, sejumlah ASN tampak berjalan santai bergabung ke barisan. Usai memimpin apel, Bupati Kendal, Diko Ganinduto, mengatakan akan segera mengevaluasi hasil kerja para ASN dari golongan terendah hingga pejabat tinggi di lingkungannya. Ya, ini kan juga momentum yang baik untuk kita kembali lagi untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kalau lagi ditemukan masih adanya yang tidak hadir dan lain sebagainya, tentunya ini menjadi salah satu indikator juga keberhasilan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi akan kita evaluasi. Tim Liputan, Kompas TV. Dior Forever Foundation 20. Oke. Ada yang mengajukan video lagi nggak selain yang ini? Gimana, Kak? Kayaknya tuh udah bagus sih Kak videonya. Kalau aku Udah ada cukup, satu Kak. sih, Kak. Aku ada satu yang video yang honorer yang dipukulin. Mau dilihat dulu nggak videonya? Boleh ditampilin aja. Bentar ya. Kembali di kabar pagi pemirsa, seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN Dinas Lingkungan Hidup di Cianjur, Jawa Barat diduga menganiaya tenaga kerja sukarela. Akibat kejadian ini korban mengalami luka memar dan melaporkannya ke kepolisian. Si Jali. Beginilah video viral penganiayaan yang dilakukan oleh oknum ASN di Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Cianjur kepada Muhammad Sofyan Amsori, seorang tenaga kerja sukarela. Dalam video tersebut terlihat AK tidak banyak berbicara saat korban mendatanginya dan langsung menganiaya korban dengan menendang dan memukul korban. Usai terjadinya penganiayaan, korban justru yang meminta maaf kepada AK karena menganggap AK adalah atasan di tempatnya bekerja. Menurut korban, sebelum kejadian, ia meminta kejelasan pekerjaannya sebagai sopir mobil limbah kepada AK dengan menanyakan mengenai mobil truk yang biasa dipakai untuk bekerja yang sudah 3 bulan tidak dikeluarkan. Namun tak diduga, AK tersinggung dengan ucapan korban hingga terjadi penganiayaan. Ya kan, kok sih saya pekerjaan saya kan dari situ. Kalau misalkan mobil saya ditahan, saya mau kerja apa kan nggak ada kerjaan lagi. Makanya akan nanya gitu. Iya, nggak punya kerjaan lagi kan saya datang ke kantor cuma diam. Kan mau ngapain kalau misalkan ke kantornya cuma diam. Terus yang bersangkutan terus merasa tersinggung akan nanya gitu lagi. Iya kayaknya. Jadi dipukul bagian apa aja bang? Awalnya ditendang, baru dipukul ke belakang, kepala. Pokoknya arah kepala aja. Dia sempat nanya ngobrol tuh, Ngobrol, awalnya ngobrol, saya datang, ngobrol, meminta maaf sama dia, nggak diterima, maaf saya, salam saya. Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Cianjur mengatakan keduanya sudah saling meminta maaf dan kejadian tersebut hanya kesalahpahaman di antara keduanya. Cuma videonya sayangnya yang dipiralkan hanya setengah gitu. Video pemukulan saja. Pas begitu video lanjutannya itu berlanjut. Sampai dia itu saling rangkul dan saling memaafkan apa yang sudah terjadi.
Meski sudah saling meminta maaf, namun korban tetap melanjutkan kasus penganiayaan ini ke jalur hukum. Berapa telepon dengan nomor yang tidak jelas, kalau sampai dilanjutkan, karena ini dikeluarkan. Saya menjadi aneh, korban yang dikeluarkan, bukannya orang yang melakukan tindakan kekerasan yang dikeluarkan. Selama ini ada permintaan maaf dari pelaku? Sampai saat ini belum ada, bahkan tidak ada niat itikat baik untuk melakukan mediasi atau apapun. Makanya karena ini prosesnya sudah proses hukum, sudah proses tindakan kekerasan adalah tindakan pidana, makanya prosesnya proses hukum. Keluarga korban yang sudah membuat laporan ke Mapolres Cianjur kini masih menunggu proses hukum lebih lanjut dari pihak kepolisian. Dari Cianjur, Jawa Barat. Oke. Oke, Kak. Kalau yang honorer itu lebih ke dia itu menyalahgunakan jabatannya. Jadi kan dia lebih ke akuntabel ya, Kak. Terus juga dia tidak tidak menghargai latar belakang juga, kan kebetulan yang satunya ASN, yang satu honorer, jadi dia tidak harmonis. Terus tidak menjaga nama baik sebagai ASN, jadi dia juga si ASN-nya tidak melakukan loyal dan tidak kolaboratif. Itu sih yang aku lebih tekankan di bagian video yang honorer. Tapi yang video yang PNS, keluar satu. Yang PNS yang terlambat itu aku cuma dapatnya akuntabel doang. Gimana, Kak? Dari yang lainnya? Ya, Kalau apel, mohon izin, kalau yang apel saya punya 3 pelanggaran nilai ASN ya. Yang pertama akuntabel. Bahwa telat apel ini tidak mencerminkan nilai ASN ya, terutama karena tidak melaksanakan tugas dengan jujur. Bila dari PNS itu yang sembunyi di parkiran itu kan ada tuh. Terus disiplin juga, bahwa banyak PNS yang datang terlambat kan dan tidak berintegritas tinggi. Terus kemudian yang kedua ada kompeten, bahwa ASN tersebut tidak melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik karena tidak memenuhi kewajibannya atau lalai dalam melaksanakan tugasnya. Terus yang ketiga itu loyal. Nah, secara tersirat itu bahwa PNS tersebut tidak menjaga nama baik instansi asal PNS tersebut. Nah, kan dengan akan telatnya apel kan berarti instansi tersebut kan juga dibawa-bawa tuh namanya. Nah, ini nama instansi tersebut bisa menimbulkan citra yang buruk bagi instansi tersebut. Itu aja sih, Kak. Izin. Oke. Ibu. Ya, kalau misalnya untuk yang di video yang pertama tentang petugas yang terlambat, itu saya dapat 7 ya. Dapat 7 berorientasi pelayanan, akuntabelnya, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kenapa? Yang pertama, suara saya terdengar nggak ya? Iya, terdengar. Dengar ya. Yang pertama, itu pelanggaran berorientasi pelayanan itu sudah jelas ya. Sudah jelas karena oknum-oknum tersebut tidak memahami dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena apa? Ketika datang terlambat, otomatis pelayanan pun tertunda. Terus yang kedua, mereka tidak cekatan dengan adanya kegiatan tersebut. Kemudian yang jelas mereka sudah tidak melakukan perbaikan. Itu dari poin berorientasi pelayanan. Terus yang kedua, akuntabel. Di akuntabel terdapat upaya pelaksanaan dengan jelas petugas yang tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Mereka yang sudah datang, tapi mereka bersembunyi di parkiran. Karena di dalam video tersebut, poin-poin yang saya catat adalah ada ASN yang terlambat, kemudian dengan santai ASN datang terlambat dan bergabung di barisan. Terus selanjutnya, ASN yang terlambat bersembunyi di tempat parkir, kemudian bermain ponsel. Itu poin yang saya catat ya. Lanjut lagi, tadi yang di akuntabel ya. Kemudian yang di kompeten, sudah jelas tidak melaksanakan tugas dengan baik. Tidak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dalam poin kompeten.
Kemudian yang selanjutnya harmonis. Dalam harmonis saya mencatat tidak menghargai peserta apel yang telah datang terlebih dahulu. Karena dalam poin harmonis dalam pedoman perilaku berakhlak itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Saya konteksnya menghargai setiap orang. Maka dari itu saya mengambil poin bahwa dalam perilaku negatif pada harmonis tidak menghargai peserta apel yang telah datang terlebih dahulu. Kemudian petugas yang terlambat akan mengganggu kehikmatan jalannya apel. Di situ kan di dalam harmonis kan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Bagaimana bisa kondusif ketika ketika kegiatan apel dilaksanakan tapi ada petugas apel yang terlambat. Itu dalam poin harmonis. Kemudian dalam poin loyal, bermain HP, bersembunyi, telat itu sudah jelas sebagai satu cerminan buruk atas tidak menjaga nama baik ASN. Ya. Kemudian melanggar PP nomor 94 tahun 2001 dari Permen RB. Terus kemudian Perbup Kabupaten Tangerangnya juga, ya kalau misalnya kita samakan dengan aturan yang ada di wilayah kita. Kemudian poin adaptif, poin adaptif itu tidak bertindak proaktif, tidak mendukung ataupun tidak mensupport adanya kegiatan apel pagi. Kemudian dalam poin kolaboratif, ini kan di poin kolaboratif itu ada memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Saya mencatat bahwa dalam berita tersebut, ketika Bupati Kendal, Bupati Jombang, dan Bupati lagi satunya ya, Bupati Lumajang itu memberikan sambutan, tapi mereka tidak ada di tempat. Berarti itu salah satu cerminan bahwa mereka tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain. Mungkin itu sih kalau pendapat saya. Kalau kurang ataupun ada kesalahan mohon dikritik. Terima kasih. Mohon izin Pak, saya mau menambahkan juga. Ya, oke, bentar ya. Oke. Kalau saya menelaah kasus dari video yang pertama tadi, kalau yang saya tangkap sih ada 6 poin ya. Yang pertama itu mengenai berorientasi pada pelayanan. Nah, ASN yang datangnya terlambat ini merupakan penyimpangan dari bentuk nilai berorientasi pada pelayanan. Seharusnya di situ ASN itu harus cekatan, memenuhi kebutuhan masyarakat dan melakukan perbaikan tiada henti. Dalam artian di sini ASN ini merupakan pelayanan masyarakat. Jadi mereka tuh harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan tindakan menyimpang seperti ini, otomatis nanti akan berhubungan dengan proses pelayanan kepada masyarakat. Nah, nanti kan proses pelayanan itu akan terhambat apabila mereka dalam mengikuti upacara apel itu terlambat. Jadi mungkin mereka akan dikenakan sanksi terlebih dahulu. Jadi itu akan memakan waktu untuk memulai proses pelayanan yang harusnya mereka lakukan. Tuh. Terus yang selanjutnya itu akuntabel. Akuntabelnya di sini mereka tuh tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Apel itu merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh ASN untuk mencerminkan mengenai sikap bela bangsa dan wawasan kebangsaan, sedangkan mereka itu tidak melakukannya dengan penuh kedisiplinan dan tidak bertanggung jawab. Jadi, dengan mempunyai perilaku seperti itu akan berdampak terhadap kinerja ASN itu sendiri, sehingga dapat memberikan efek pada pelayanan. Mereka mungkin ketika dikasih tugas yang mengenai apel-apel itu tidak terlalu berat, tapi mereka sudah lalai. Bagaimana dengan
mereka ketika dikasih beban kerja atau tugas mereka yang mungkin lebih dari itu tanggungan berat tanggungannya, mungkin mereka akan melalaikan juga. Segitu dikasih tugas yang ringan, bagaimana dengan tugas yang berat itu. Sehingga yang rugi tetap banyak pihak yang dirugikan, terutama masyarakat itu sendiri. Nah, terus selanjutnya yaitu kompeten. ASN yang melanggar tindakan tersebut menunjukkan citra mereka bahwa mereka tuh bukan ASN yang berkompeten, yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal tersebut akan memberikan citra buruk bagi kinerja ASN itu tersendiri, hilang ya rasa percaya diri dari atasan dan dapat menghambat kepada jenjang karirnya. Karena kan kalau kita mungkin keseringan terlambat, nanti kan akan berpengaruh kepada penilaian dari atasan. Nah, kalau misalkan kita akan menaik pangkat atau untuk mengenai penilaian diri kita, itu otomatis nanti atasan kita akan memberikan nilai yang mungkin di bawah rata-rata, karena masalah kedisiplinan itu nomor 1, dan itu menunjukkan kalau kita itu tidak kompeten dalam dalam melaksanakan tugas kita. Terus selanjutnya itu mengenai loyal. Ya, loyal itu, nah di sini dengan sikap seperti itu, dengan sikap keterlambatan itu ASN tersebut tidak bisa menjaga nama baik instansi dan negara dan melanggar ideologi negara dengan menunjukkan dia sikap datang terlambat, itu mencerminkan bahwa instansi dan negara tersebut itu lemah terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga citra instansi dan negara menjadi menurun, sehingga masyarakat enggan untuk mematuhi setiap peraturan yang pemerintah buat gitu. Karena ya ASN-nya aja mereka mampu melanggar, bagaimana dengan masyarakat gitu. Mungkin masyarakat juga berpikirnya seperti mereka juga melanggar, yang harusnya mereka yang membuat peraturan itu harusnya mengikuti peraturan, tapi mereka malah melanggar. Nah, mungkin masyarakat berpikirnya akan sama, ngapain saya ngikutin gitu kan, peraturan yang telah dibuat. Terus harmonis. Ini menimbulkan kerusuhan ya di sela-sela kegiatan apel yang berlangsung. Karena sudah ada ASN yang sudah datang duluan, mereka sudah baris rapi, mereka sudah mengikuti apel dari awal. Otomatis ketika ada yang masuk dengan datang terlambat, pasti itu akan memecah pusat perhatian mereka. Ya, sehingga akan berdampak kepada acara tersebut jadi tidak kondusif dan tidak khusyuk gitu. Terus selanjutnya yaitu adaptif. Nah, adaptif ini mereka tidak bersikap proaktif, sehingga tidak mendukung kegiatan apel pagi yang sudah ditentukan oleh atasan mereka. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Kak, saya izin menambahkan, mungkin udah semuanya dijelaskan sama teman-teman semua ya. Tadi saya ada sedikit ngambil garis besarnya aja untuk tadi ada Satpol PP yang melakukan teguran lisan kepada pihak PNS yang bersembunyi atau yang ditutup pagernya, itu termasuk dalam berorientasi pelayanan menurut saya. Karena itu termasuk untuk melakukan perbaikan, memperbaiki diri sendiri. Kalau untuk yang video yang kedua itu dari berorientasi pelayanan sebagai senior atau sebagai PNS kepada honorer itu tidak ramah, jelas tidak ramah kepada sesama pekerja, tidak baik. Lalu akuntabel juga menyalahgunakan wewenang. Di Harmonis juga tidak menolong yang meminta tolong ya. Jadi si honorernya itu kan meminta kejelasan. Meminta kejelasan kan seharusnya dijelaskan dengan baik, tapi ternyata dilakukan hal yang tidak baik oleh PNS-nya. Dan di Harmonis juga tidak membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dari loyalnya juga tidak menjaga nama baik
ASN dari adaptif tidak bertindak yang positif, sedangkan kolaboratif tidak bisa bekerja sama. Itu aja dari saya. Oke, di sini dari 5 orang kebanyakan kan lebih memilih yang video yang pertama ya. Berarti kita akan ngambil video yang pertama yang ASN yang terlambat. Fokusnya ke situ aja berarti ya. Oke, berarti soal yang nomor 2 itu kan pertanyaannya adalah diskusikan isi video, terus menggunakan format PPT. Ada pendahuluan, ada, latar belakangnya. Gimana untuk pembuatan itunya, apa tuh namanya, latar belakangnya? Kita mau bagi-bagi atau gimana? Diskusikan aja di sini, langsung dibicarain, mungkin dapat bikin kan? Hmm. Oke. Diskusikan kita latar belakangnya, berarti kita latar belakangnya berfokus, eee, ha kenapa harus ada sifat berakhlak di ASN ya? Betul, betul. Oke. Mungkin disisipkan itu sama peraturan kali ya. Peraturan tentang kedisiplinan untuk di latar belakang. Masuk nggak? Boleh, berarti latar belakangnya itu pertama yang kita harus cari masing-masing dulu ya. Kenapa harus ada, kenapa ASN harus memiliki sikap berakhlak. Terus undang-undangnya, undang-undang mengenai sikap berakhlak. Ini? Ya, mungkin boleh ditambahin mengenai ASN yang profesional dan tidak profesional seperti apa? ASN yang profesional dan tidak profesional. Oke. Ini mungkin latar belakangnya cukup segini aja kali ya. Satu lagi Kak, Apa? Apa Kak? Mana Pak sih? Fajar satu lagi itu kenapa kita ngambil kasus ini gitu alasannya. Menjadi latar belakangnya. Kenapa? Berarti kayak kesimpulan gitu kan ya? Kesimpulan dari video kenapa kita mengambil hasil itu kan ya? Iya gitu nggak sih? Suaraku ada nggak sih? Oke. Latar belakangnya cukup atau ada lagi yang mau ditambah? Oh. Yang kedua, pelanggaran nilai-nilai yang ber-ASN. Berarti yang tadi kita sebutin bareng-bareng, bakalan dirangkum aja kali ya? Tadi kan kita udah banyak nyebutin nih dari, berorientasi kepada
pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis. Itu semua ntar kita rangkum untuk pelanggaran apa aja nilai-nilai ASN dari yang berakhlak. Terus dampak tidak diterapkan nilai-nilai ber-ASN, kira-kira dampaknya apa aja dari video yang kita tonton tadi? Yang pertama, untuk bagian berorientasi pada pelayanan. Dampak apa yang akan terjadi pada saat ASN tidak melakukannya? Berarti, kayak kemunduran jam operasional kayak gitu nggak sih ya, Kak? Halo? Kenapa Mbak? Ini kan dampak dari soal nomor 2 kan ada yang pertanyaan dampak tidak diterapkan nilai-nilai ASN. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai ASN sesuai dengan video yang kita tonton kan ya? Iya. Nah, kita kan pasti nyebutin untuk semuanya nih berakhlak, berarti yang pertama itu berorientasi pada, pelayanan. Berarti dampak yang tidak diterapkan nilai dari berorientasi pada pelayanan itu, apakah akan mundurnya jam operasional pada saat setelah upacara atau gimana ya? Saya nggak ngerti soalnya maksudnya. Iya, kayak gitu, Kak. Iya benar. Berarti Jadi maksudnya tuh ini dari masing-masing poin-poin nilai berakhlak itu dampaknya tuh apa kalau misalkan mereka melanggar gitu. Seharusnya sih enaknya tuh ya dibikin satu ini kali ya, satu apa namanya? Jadi dampak apa namanya hal yang dilanggar sama dengan dampaknya gitu loh. Gimana sih? Dibikin Iya. satu ini aja. Dijadiin satu aja. Jadi ini udah dilanggar ini, dampaknya jadinya ini gitu. Ya gitu, jadi nggak usah dipisah-pisah gitu Mbak Fajar. Gimana? Ya mungkin bisa dijadiin tabel, Kak. Oh boleh. Itu bisa lebih bagus. Yang kiri pelanggarannya apa, terus yang kanan dampaknya apa gitu. Itu mau disebutin di sini atau mau nanti dikirim di grup Mbak? Nanti dikirim di grup juga nggak apa-apa sih, Kak. Bisa kopas nanti. Arahannya kayak gimana ya? Berarti yang ini nilai yang dilanggar, yang ini dampak ya? Nah iya gitu boleh. Ini dampak. Terus yang sikap yang dilakukan jika melihat kejadian tersebut. Emang ya pertanyaannya. Anda sebagai PNS baru, apakah yang Anda lakukan jika melihat seperti itu di lingkungan kerja Anda? Berarti kan sikap kita ya kalau ada sesuatu yang dilanggar seperti itu, apa yang kita lakukan? Ini tetap per poin juga berarti ya? Atau mau semuanya? Per poin aja, Per poin aja. Atau digabung aja juga nggak apa-apa sih, Kak. Jadi satu. Enaknya gitu. digabung, soalnya kalau per poin takut kita nggak nemu solusi. Soalnya pasti dalam satu tindakan itu bisa beberapa nilai yang mereka langgar gitu. Iya. Dari satu satu video kan ada yang dia terlambat dan yang lain-lain kan banyak nilai yang dia langgar. Dari kita juga kan tadi banyak banget ya. Dari situ dampaknya juga banyak dan sikap kita juga sesuai dengan yang dia langgar kan ya. Rekomendasi juga sama, mau dibikin satu, jadi ada 4 kolom, biar langsung aja sekalian ya. Gimana? Ya Allah. Rekomendasi untuk adanya perbaikan. Kalau jadi 4 kolom nanti kebanyakan nggak, Kak? Atau satu slide satu pembahasan? Kebanyakan kali. Kalau rekomendasi pisah aja lah. Rekomendasi Bisa aja. Oke. Rekomendasinya itu mau per itu atau jadinya mau semuanya aja lah biar jadi satu?
Nanti kan perbaikan itu pasti beda-beda nih dari teman-teman. Nah, nanti itu perbaikan dari teman-teman sama rekomendasinya diselipin gitu. Jadi pasti kita kan nggak mungkin sama semua kan, pasti beda-beda gitu dari kita berlima ini. Nah, itu boleh dimasukin tuh. Oke. Kalau memang berbeda. Oke. Jadi tugas masing-masing udah pada tahu ya. Yang pertama, kita mau nyariin untuk latar belakangnya dulu. Latar belakangnya yang tadi saya tulis, itu kan fokusnya kenapa ASN harus memiliki sikap berakhlak. Undang-undangnya juga. Undang-undang dari berakhlak sama ASN yang profesional dan tidak profesional seperti apa. Terus sama alasan kita mengambil video tersebut. Itu kita bikin dulu untuk pembuatan latar belakangnya, soalnya kan kita ngumpulinnya juga dalam bentuk PDF ya. Nah, setelah itu baru kita kirim data yang hasil, diskusi masing-masing ke grup aja. Nanti aku jadiin satu. Nanti kalau udah selesai aku kirim ulang lagi kalau udah dijadiin satu semua. Gimana? Setuju, Kak. Dari chat apa Word dikirim ke grupnya? Kalau bisa di-Word-in ya, Kak. Biar dijadiin satunya gampang. Iya. Sama kalau bisa nama sama NIP-nya sekalian ya, Kak. Siap. Oke. Ada lagi yang mau diomongin? Oke, siap. Sudah ya, berarti ya kita tahu. Batasnya sampai jam berapa nih, Kak? Hmm? Batasnya sampai berapa? Teman-teman bisa ngumpulin itu sampai jam berapa gitu. Batasnya sampai jam berapa? Takutnya nanti kan kalau kita Kalau bisa sih jangan lama-lama ya, Kak. Lebih cepat lebih baik. Ya, Kak Fajar kasih waktu aja berapa lama gitu biar kita bisa nggak maksimal jam 11? Ini kan udah jam 9:30 Ya, nih. bisa. Bisa. Gimana? Boleh, Kak. Boleh. Oke, maksimal jam 11 ya dikumpulinnya. Ntar insya Allah aku langsung kerjain kalau udah selesai. Aku kirim ulang nanti. Oke? Berarti kita akhiri aja ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup ya. Ya udah kita akhiri. Mudah-mudahan semua tugasnya selesai dengan baik, sesuai dengan tepat waktu. Yang penting mah selesai aja dulu ya. Amin. Heeh. Ya sudah. Ya udah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.